Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Fayul hadirun ittaqullah fa inna khairu zati taqwa. Syukur pada Allah, hari ini kita kembali bisa mensyukuri nikmat Allah dengan zikir, dengan thalabul ilmi, dengan amal-amal ketaatan yang lain. Apabila kita menjadikan seluruh amal kebajikan itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah, tanda cinta kita kepada Allah, maka sungguh itu merupakan nikmat yang luar biasa yang akan membawa ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan akan membawa kecerahan wajah, sehingga kita akan merasa tenang, teduh, sejuk, dan kenyamanan dalam hidup ini dalam menikmati indahnya syariat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit sama-sama belajar, bareng-bareng belajar, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita lanjutkan. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Sadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini, begitu indahnya ayat ini Allah menyusun dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata yang sungguh indah, tata bahasa yang sangat sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Di sini seruannya adalah orang yang beriman. Kenapa? Memang kata selanjutnya itu tidak akan mampu dilaksanakan kecuali orang-orang yang sungguh beriman. Tidak cukup hanya orang berislam, ya. Biarpun dalam beberapa ayat itu iman ya Islam, Islam ya iman. Akan tapi dalam ayat ini mungkin agak beda, agak dibedakan. Yang dipanggil itu amanu, alladzina amanu. Jadi orang-orang yang benar-benar sudah hatinya itu sudah tunduk kepada Allah. Ya, sudah tunduk kepada Allah. Perintahnya apa? Udkhulu fis-silmi kaffah.
masuklah kalian ke dalam asilmi. Ya, ini kata asilmi ini perlu dibahas. Ada beberapa yang menyatakan asilmi itu artinya berserah diri. Ada yang mengatakan asilmi itu ya Islam itu sendiri. Ya, begitu. Seperti Qatadah. Qatadah mengatakan bahwa asilmi itu artinya berserah diri. Ya. Sedangkan Mujahid itu mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah perbuatan kebajikan. Ya. Dan yang lainnya itu mengatakan ya Islam itu sendiri, syariat Islam itu sendiri, itulah asilmi. Ya, silmi dari kata salam, gitu ya, silmi. Maka artinya apa? Ketika kita melaksanakan syariat Islam secara penuh, kafatan. Jadi kafatan di sini itu artinya keseluruhan. Seluruhnya apa? Ya, maka seluruhnya kalau dari ayat ini itu kembali kepada apa? Kepada udkhulu, bukan kepada silmi. Ya, bukan kepada silmi, tapi kepada udkhulunya. Begitu. Karena ini kafatan. Nah, jadi apa? Yang dimaksud dalam ayat ini bahwa Allah menyuruh kita untuk masuk ke dalam Islam atau menerima Islam itu sendiri kafah. Karena apa? Karena Ikrimah itu menceritakan bahwa yang ayat ini, asbabul nuzulnya ayat ini itu berhubungan dengan orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam. Ya, pada suatu saat mereka itu minta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah masuk Islam, akan tapi izinkan kami juga mengamalkan ajaran-ajaran Taurat yang tidak bertentangan dengan Islam dan tidak ada kesyirikan dan sebagainya. Ini hanya peribadatan saja. Begitu. Maka akhirnya turunlah ayat ini. Jadi kalau kalian sudah Islam, masuk Islam secara kafah, tinggalkan seluruh syariat yang di luar Islam. Ya, tinggalkan seluruh syariat yang di luar Islam. Maka kita menerima hanya Islam saja. Jamaah rahimakumullah, hadirin yang berbahagia, bahwa kalau kita menerima Islam secara utuh, itu sudah mencukupi bagi kita membawa keselamatan dunia dan akhirat. Maka kita nggak usahlah terlalu kreatif dengan membuat syariat-syariat baru, aturan-aturan baru yang menurut kita sesuai dengan zamannya. Sungguh naif, sungguh Allah tidak akan ridho dengan hal seperti itu. Jamaah rahimakumullah, mungkin di akhir session ini akan saya sampaikan pula bahwa kemudian Allah melanjutkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa sih indikasi langkah itu langkahnya syaitan? Ya jelas, indikasinya adalah setiap perbuatan, setiap langkah yang bertentangan dengan syariat Islam, yang tidak diajarkan oleh Islam, berarti itu langkahnya syaitan. Lama-lama akan menyesatkan kita apabila kita ikuti terus. Nah, maka kemudian Allah melanjutkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Maka tetaplah dia jadikan musuh sehingga kita waspada, kita tidak akan mengikuti langkah-langkah setan dan kita benar-benar menjadikan Islam sebagai tuntunan. Aqulu qali hadza astaghfirullahu li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.